Ada istilah dikenal oleh orang-orang yaitu dengan ayah durhaka. Bisa saja ayah itu durhaka, tapi kalau kita mau taruh sebuah kalimat yang tepat, sebenarnya kata durhaka itu adalah ketika seorang anak tidak patuh atau tidak taat kepada orang tuanya, maka kemudian dikatakan anak itu durhaka. Tapi kalau ayah yang kemudian tidak peduli kepada anak-anaknya, ataupun ayah yang lalai kepada perhatian kepada keluarganya termasuk anak-anaknya, maka tidak pas kalau kita taruh dia ayah durhaka. Lebih kepada ayah yang zalim atau ayah yang lalai kepada keluarganya atau anak-anaknya. Ma'asyiral muslimin, kenapa kita mengajak ini semuanya? Hari ini kita lihat penyakit-penyakit yang banyak terjadi di masyarakat, termasuk kenakalan-kenakalan remaja, dan kemudian penyakit-penyakit homoseksual, lesbian, atau yang dikenal dengan LGBT, itu semuanya adalah penyakit-penyakit yang muncul karena keluarga kurang perhatian kepada anak-anaknya. Di sini kita titik beratkan adalah amanah seorang ayah dalam menjaga anak. Ayah adalah orang yang dilihat sebagai teladan. Ayah adalah dilihat sebagai orang yang paling berpengaruh dalam pendidikan keluarga. Jemaah sekalian, jangan sekali-kali kita menjadikan diri kita ini ayah, karena kita yakin yang hadir di sini adalah banyaknya seorang ayah. Dan di situ juga ada orang-orang yang muda. Bukan berarti mereka akan selalu muda. Mereka akan menjadi orang tua nanti ke depannya, menjadi seorang ayah, mengemban amanah pendidikan anak. Ya. Maka oleh karenanya, seorang ayah, ya, dia tidak lupa bahwa dirinya punya tugas untuk mendidik keluarganya. Bukan hanya tugas untuk memberi uang saja kepada keluarganya atau anak-anaknya. Atau istilah yang populer orang bilang adalah ayah ATM. Ayah tempat cokpeng. Pendidikan hana ba ayah hana peduli kepada pendidikan. Tugas ayah bagi urunyan adalah jokpeng sagai, pendidikan home kiban. Ini yang harus diperbaiki. Bahwa ayah dengan ibu di rumah, uminya atau istrinya bekerja sama untuk mensukseskan pendidikan di rumah. Ayah kepala sekolah, ya. Ma atau istri di rumah, istri dayo, yang adalah bendahara di rumah, mengatur semuanya yang ada di rumah. Dan anak-anak kita adalah semuanya anak-anak muridnya. Yang bagaimana caranya kita mensukseskan pendidikan di rumah kita, lalu kemudian ditambah lagi dengan adanya sekolah. Terkadang, nyo karena pengalaman gedanyo dalam beberapa dunia pendidikan yang pernah kita masuk di dalamnya. Orang tua sering kali menyalahkan sekolah 100%. Anak saya kenapa masih nakal, Ustaz? Anak saya kenapa masih begini, Ustaz? Padahal kami sudah begini dan begitu. Tidak cukup kalau kita tidak bekerja sama. Ketika yang disampaikan di sekolah, wahai nak, jangan makan pakai tangan kanan, jangan makan pakai tangan kiri. Begitu kita tanya sama anaknya di rumah, apakah ini ada prakteknya di rumah? Tidak ada. Contoh sederhana, kejadian nyata di sekolah. Yang ini pernah saya alami. Ketika saya tanya sama anaknya, nak kenapa nggak gunting kuku? Kuku kan panjang, ini nggak bagus di sekolah. Apa jawaban anak dengan polosnya? Dia bilang, ayah kami aja di rumah, kukunya panjang-panjang. Nah, dari hinan menteng kiban dan begah. Kiban dan begah dari yuka huke rumah sekolah. Sedangkan ia menteng gak ada apa yang huke. Yang salah. Nanti menyetajai pula pegang guru hana perhatian. Jadi jino KIPE dalam media sosial yang salah guru rata-rata. Sang gurunya hana bedi. Guru mandum video. Asai ka gurunya kapele. Cutit bacut pele. Lun yakin masa-masa bapak-bapak yang naino menyegepoh di guru ndang hantu je lapor bak ayah. Ayo. Hantu je lapor bak mak getamah dari rumah. Tapi mungkin beda pendidikan jino. Maka hadirin jemaah sekalian dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nyo penting untuk sama-sama gedanya tak perbaiki persepsi pikiran gedanya.
Agar tak sagai-sagai kita tak pesalah orang lain, tak pesalah kau. Draw tu ke draw lek. Karena dalam dunia pendidikan, mendidik anak adalah sama dengan mendidik diri sendiri. Badam kalau orang lain tanya, kiban, ikalan di rumah kiban. Tak pegah dah ajak bet, tapi rumah tanya hana tak bet. Guna tak pegah dah ajak kena bak kulanyo, tapi tanya hana tak bubut nyata lagi kan. Sidang jemaah Jumaat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita tengok kisah luar biasa dari Nabi Yaqub alaihi salam. Ketika Nabi Yaqub alaihi salam menjelang wafatnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa id qala Yaqub, ketika Yaqub berkata, ya, untuk anak-anaknya, ya, apa yang kalian sembah? Ma ta'buduna min ba'di? Idh hadara Yaqub al-maut. Saat-saat ketika Nabi Yaqub menjelang wafatnya atau menjelang ajalnya, idh qala li bani, lalu berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Kepegah oleh Nabi Yaqub segala ganyan sakaratul maut kepada anak-anak ganyan. Yang pertama adalah pertanyaan, ma ta'buduna min ba'di, wahai anak-anak lon mandum, apa yang gata sembah untuk menyalih lon hanali, ya. Maka kemudian anak-anaknya berkata, qalu na'budu ilahak, wahai ayah, saat kami nanti engkau sudah tiada dan tinggallah kami dengan saudara-saudara kami tetap na'budu ilahak, kami akan menyembah Tuhanmu wahai ayah. Wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Begitu juga Tuhan yang pernah disembah oleh kakek-kakek kami, Ismail, Ishaq. Ilahan wahida, Tuhan yang satu, tidak ada cabang, tidak ada Allah yang kedua, tidak ada Tuhan anak, tidak ada Tuhan ibu. Allah hanya satu-satunya yang esa. Wa nahnu lahu muslimun, dan kepadanya lah kami menyerahkan semua urusan-urusan kami. Luar biasa. Yang khawatir daripada Yaqub adalah ketika anaknya nanti punya lain pandangan terhadap agama, punya agama lain, punya Tuhan yang lain, itu yang dikhawatirkan. Nabi Yaqub tidak khawatir kalau anaknya nanti makan apa. Tidak, rezeki sudah dalam tanggungan Allah. Ditanya jemaah sekalian, udit dalam dunianya rezekinya karena plot, karena anggaran dari Allah, dumno gebili Allah. Di kadang-kadang tu na urung gemita rezeki. Karena memang dumna rezeki gaknya ka gebili Allah. Na urung mekat bakso metun-tun. Igop na yang mekat 2 ton langsung kaya tu. Tapi na yang mekat 20 ton mentang lagi kan. Semua rezeki dari Allah. Kama yarzuqut tayr, kita harus punya rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita di dunia ini adalah bukan mencari rezeki. Tugas kita di dunia adalah beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas kita ni baik mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, minta laju. Allah taala pelemah jalan. Tugas kita di dunia adalah sembah Allah, salat, puasa, berzakat, kemudian berhaji, itu tugas kita. Rezeki itu adalah yang Allah sudah tanggung dari sejak 50.000 tahun sebelum dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah Allah tulis dalam penanya di Laul Mahfuz bahwa si fulan dapat rezeki sekian-sekian. Kali ditulis oleh Allah. Itu katanya adalah ibadah. Maka oleh karenanya, bila mana seseorang masih hidup di dunia ini, maka berarti rezekinya masih ada. Pajan teman untuk urengan hanali gejuk rezeki Allah menyeka mati. Mati nyan tanda bahawa orang nyan ka selesai rezeki yang diberi Allah Ta'ala. Ingat, manusia tidak akan mati kalau rezekinya belum lengkap dikasih oleh Allah. Jadi, tah yang lebih khawatir katanya, mati pun rezeki. Rezekinya kena dari Allah. Yang perlu tak khawatir adalah mati. Sebab matinya hanya mujan pajan. Tidak tahu kita kapan diambil nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian kita ditanyakan tentang apa yang telah kita kerjakan. Tentang amanah kita kepada anak-anak kita. Kemana kita kasih mereka pendidikannya. Apa yang telah kita ajarkan kepadanya. Benarkah sudah kita ajarkan agar anak kita tahu bahwa Allah itu adalah Tuhan. Termasuk dalam perkara ibadah lain. Salat. Pernah selama mentang penyudit pun ada salat kata anak.
Pun nak ajak semayang, pun nak ajak but. Kau kata selamanya apa dah ajak. Kadang-kadang kalau kita tanya kepada anak-anak itu, kita tanya kepada mereka yang nongkrong-nongkrong malam, duk malam-malam sampai boleh. Kau kata ni, hana pingat leyah, pun hana ayah doa yang minta ro. Apakah kita selama ini menjadi ayah aman saja? Alah, kaijak dengan tijih, aman pasti. Pun menantunya merasa aman. Apakah kita tidak menjadi ayah yang selalu khawatir? Anak kita kemana kalau malam? Kemana mereka pergi? Kemana mereka duduk? Dengan siapa? Nabi Yakub di menjelang akhir hayatnya yang ditanya adalah bukan berapa tanah petak yang sudah aku tinggalkan. Bukan. Berapa gandum kurma atau berapa kantong emas yang sudah kalian dapatkan lalu untuk kalian hidup. Bukan itu yang dikhawatirkan. Yang khawatir adalah kalau anaknya nanti berubah Tuhannya. Bukan lagi menyembah Allah. Tidak lagi mengerjakan salat. Tidak lagi berpuasa. Meninggalkan seluruh ajaran syariat. Maka yang kedua kemudian dikatakan oleh anak-anaknya adalah, ya wahai ayah, kami akan menyembah Allah. Ilahan wahida. Tuhan yang satu. Ini maknanya berat. Tuhan yang satu itu apa? Karena banyak manusia mensekutukan Allah. Tidak menganggap Allah itu adalah tempat meminta. Mereka minta sama orang yang lain. Mereka minta kepada orang yang sudah tidak mampu lagi berdaya. Sudah mati dalam artian. Mereka minta kepada pohon, syirik, naudzubillah. Dan ke tempat segala macam mereka meminta kepada selain Allah. Bukan berarti meminta kepada manusia tidak boleh. Minta kepada manusia boleh, selama itu dalam batas hal yang wajar. Tapi tempat kita meminta adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan, puji tanya hana doa dengan Allah. Nyoji ke sebuah catatan bahawa hana dalam sebuah mazhab yang pegah bahawa mendoanya haram, hana. Bahwa meminta kepada Allah itu tidak boleh, tidak ada. Kalau ada kita harus tanya dulu, kenapa alasannya, kenapa? Berdoa itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu ibadah itu ada ketentuannya, mengikuti ajaran Nabi SAW. Karena bila mana kita tidak, amalan itu tertolak. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para ulama jamun sampai tingkat silap putuh gemelake ba Allah. Ya Allah, silap belum putuh ya Allah, neganto ya Allah. Ukuran bagaimana mereka bertawakal kepada Allah, malu meminta kepada manusia. Sahabat Nabi SAW dulu, orang-orang muhajirin yang datang dari Mekah, begitu sampai ke Madinah, mereka mengira orang-orang Madinah orang kaya semuanya. Tiban le orang Madinahnya po hana gemlake ba orang lain po hana pengemis pimutirapi. Ternyata bukan. Penduduk Madinah punya rasa malu. Mereka meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai urusan sepele pun. Jadi jangan malu untuk meminta kepada Allah. Tanya jemaah sekalian, menyita melake bak manusia, nyan poin gedanya minus bak orang nyan. Sehingga ada melake pak Nabi peng 50 ribu. Gebi. Urang kedua mendang gebi, urang kelih mendang gebi. Tapi urang keput kam lain gak nyan. Oh nyokan nyo, habis melake bak lu. Nyan manusia. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tip urang tak lake cukup kala Allah, senang kepada dia. Dek ya dia. Menyahana gebi 50 ribu manusia hana payah buat jaroi ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauh masjid, salat duha dua rakaat ziadah gai lake bak Allah. Ya Allah demi peng, lo hana peng ya Allah. Ya Allah hana rezeki lo uronyo ya Allah. Hana lagut barang yang lo bekat uronyo ya Allah. Melake ba Allah. Nyandu bukuran. Tapi menyengan manusia, dimitong manusianya. Tak mitong manusia. Tak melake kadang-kadang. Maka hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas ayah adalah memberitahu kepada anak. Nek lonyo menyejinom kita begah. Ayah napeng, kaya takkan. Ayah kaya. Tapi bek sagai-sagai gata berpangku kepada kekayaan ayah. Munya ayah hanale habis mendu. Letak pelajaran kalagian. Menan ayah ke hanale langsung berubah. Ekonomi berbalik. Berjungkir ketika ayahnya dulu adalah seorang yang terpandang. Bekerja di perusahaan yang besar. Begitu ayahnya meninggal, anaknya jatuh miskin. Banyak kejadiannya itu, bukan satu dua. Sehingga sang ayah memberi pelajaran kepada anaknya. Nak, bagaimanapun engkau kuatkan tauhidmu. Mintalah kepada Allah, tawakal kepadanya, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Karena sesungguhnya pertolongan itu datang dari Allah, bukan datang dari ayah, nak.
Ayah ini sebentar hidup di dunia, nak. Menemanimu hanya ketika engkau dewasa. Begitu kau sudah dewasa, kau akan pergi dengan orang lain. Kau nggak akan bisa selama-lamanya berpangku pada ayah, kepada ibumu. Kuatlah nak di jalan. Nyata purno kepada anak. Bagaimana dia kuat hatinya kepada Allah. Inilah yang Yakub ajarkan. Karena Yakub yakin bahwa dirinya nggak akan hidup selama-lamanya. Dan satu lagi yang diucapkan kalimat oleh anak-anaknya. Anak-anaknya Yakub kepada ayahnya adalah wa nahnu lahu muslimun. Wahai ayah, jangan khawatir. Kepada agama kami akan berserah diri kepada Allah, wahai ayah. Kepada agama aku akan benar-benar mengorbankan diriku untuk agama, wahai ayah. Untuk masjid, untuk umat, untuk segalanya, benar-benar kami akan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang di luar sana, begitu mereka diatur oleh agama Islam, mereka bilang, ini enggak cocok lagi untuk agama kami. Ini enggak cocok lagi sekarang ini. Alah, udah. Kadang-kadang musuh kupiah mentang ke asing. Kamalin datang. Atau pakai pakaian yang muslim yang berbau-bau bahwa kita memang benar ciri khas kita adalah seorang muslim walaupun dengan baju-baju yang lain. Kadang-kadang anak-anak kita lebih bangga kalau mereka pakai baju idola artis mereka, idola pemain sepak bola mereka. Itu senang sekali. Tapi begitu mereka ya hal-hal yang berbau Islam, mereka sudah kayaknya alah kalian tuh takut kami jadi ustaz. Padahal ketika mereka belajar tidak dituntut jadi ustaz, tidak dituntut jadi dai. Semua dari kita adalah belajar agama untuk modal kita hidup nanti di kubur. Hana ketanya oleh malaikat de pupu moto kata kau. Pu mereknya kan ketanya. Yang ketanya oleh malaikat adalah man rabbuk. Siapa Tuhanmu? Waman nabiyuk. Siapa nabimu? Waman dinuk. Siapa? Apa dulu agamamu? Dan itu semuanya tidak bisa dijawab oleh orang yang hanya tahu saja, tapi harus ada amal solehnya. Karena nak belajar jawab pertanyaan malaikatnya, kabehlah urungnya. Pegat contekan medang. Pegat contekan, tulis nyomar bukanya jawaban, wa madinukanya jawaban, tulis kudu hino ba ija kafan. Itu wate je, wate lang kubu baca. Kan mana? Pertanyaan dalam alam kubur bisa dijawab karena kita melakukan amal soleh. Kalau kayak gitu, orang kafir pun bisa jawab. Nanti orang kafir kalau tahu memang kubur itu nanti ada pertanyaan seperti itu, mereka akan tulis nanti di tangannya, ini jawabannya. Bukan dengan itu, tapi dengan amal soleh. Ketika dia menjadi hamba Allah, melaksanakan amal soleh, Allah akan hitung amal soleh tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Jemaah sekalian, kita berada di panggung akhir zaman, yang mana modal kita hari ini adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kalau kita lihat bagaimana ekonomi merosot, bagaimana seakan-akan kehidupan ini sudah seakan-akan banyak orang yang sudah menyesal, banyak orang-orang yang sudah kemudian putus asa bagaimana harus kembali membangun hidupnya. Jangan takut. Allah Subhanahu wa taala selalu bersama orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala selalu sama orang-orang yang berserah diri kepadanya. Maka wasiat takwa sebagaimana disampaikan tadi bahwa itu adalah wasiat yang terbaik yang disampaikan dalam setiap khutbah Jumat. Seterusnya adalah kita menjadi ayah. Tanggung jawab kita adalah kepada keluarga. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap dari kalian adalah pemimpin dan pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ini bukan masalah hanya pemimpin di rumah tangga, tapi pemimpin di sekolah, pemimpin di kantor, pemimpin dalam kampung, atau kecamatan, atau tingkat kabupaten, bahkan presiden, semuanya akan ditanya pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Jemaah sekalian, kalau kita hari ini terzalimi,
Itanya terzalimi uronyo. Jehi pegat laginya ni pemahai dan segalanya apa yang dilakukan, ingatlah Allah Maha mendengar orang yang dizalimi. Bagaimana Allah Taala ya berfirman juga begitu. Bagaimana Rasulullah SAW juga bersabda, ya, laisa bainahu wa bainallahi hijab. Orang yang dizalimi itu tidak ada batasan antara dirinya dengan Allah. Allah dengar segala doanya. Kalau kita dizalimi hari ini, kita berdoa kepada Allah, saya dizalimi ya Allah. Kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala belum juga, ingatlah hari akhirat masih ada. Di saat Allah Taala tanya kepada orang-orang, siapapun yang memimpin, termasuk kita, kemana dulu hasil kepemimpinan yang engkau bawa? Apa yang bisa engkau pertanggungjawabkan hari ini? Bagaimana tidak? Sehingga kalau mereka berbuat zalim, Allah Ta'ala telah siapkan neraka. Dan bagi orang-orang yang adil, Allah Ta'ala telah siapkan syurga baginya. Itulah kuasa Allah Ta'ala nanti di hari kiamat. Manusia nggak bisa berbicara. Yang bisa berbicara adalah badannya. Tubuhnya akan berbicara atas segala apa yang dia perbuat selama dia hidup di dunia. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin